Materi Genetik DNA. Halo teman-teman. Pernahkah kalian berpikir mengapa kalian memiliki wajah atau sifat yang serupa dengan orang tua kalian? Hal ini karena setiap anak mewarisi 50% DNA dari masing-masing orang tua. Yuk kita bahas. Apa itu DNA? DNA adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat keturunan khas pada kromosom. Selanjutnya, gimana sih struktur DNA itu? DNA memiliki struktur heliks ganda atau double helix yang terdiri dari dua untai panjang yang berpilin satu sama lain seperti tangga berpilin. Setiap untai DNA terdiri dari subunit yang disebut nukleotida. DNA tersusun atas banyak nukleotida sehingga disebut sebagai polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gugus gula pentosa yaitu deoksiribosa, asam fosfat dan basa nitrogen yaitu adenin dan guanin dari golongan purin, serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Dalam rantai DNA, adenin atau A selalu dihubungkan dengan timin atau T oleh dua ikatan hidrogen. Begitu juga dengan sitosin atau C dan guanin atau G yang selalu dihubungkan oleh tiga ikatan hidrogen. Apa saja fungsi dari DNA? Yang pertama yaitu penyimpanan informasi genetik, yang dimana DNA menyimpan instruksi genetik yang menentukan karakteristik dan fungsi suatu organisme. Yang kedua yaitu transmisi informasi genetik, yang dimana DNA dapat mereplikasi diri, memungkinkan informasi genetik diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga yaitu pengkodean protein. DNA itu berisi kode genetik yang menentukan urutan asam amino dalam protein yang penting untuk struktur dan juga fungsi sel. Yang keempat yaitu regulasi ekspresi gen, di mana urutan DNA tertentu mengontrol kapan dan seberapa banyak protein yang akan diproduksi. Yang kelima yaitu evolusi, di mana perubahan dalam urutan DNA memungkinkan terjadinya variasi genetik dan evolusi spesies. Dan yang terakhir yaitu ada pembentukan RNA, di mana DNA berfungsi sebagai template untuk sintesis RNA yang memiliki berbagai peran dalam sel. Bagaimana dengan proses replikasi DNA? Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Replikasi DNA memungkinkan setiap sel anakan mendapat salinan informasi genetik yang sama dengan induknya. Seperti yang kita ketahui bahwa DNA berbentuk seperti untaian panjang yang berpilin atau yang disebut dengan double helix. Proses replikasi DNA dimulai dari pembukaan double helix DNA menjadi double strand DNA oleh enzim topoisomerase. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan double strand DNA menjadi single strand DNA oleh enzim helikase. Kemudian masing-masing single strand DNA akan berperan sebagai cetakan DNA baru. Single strand DNA akan membentuk struktur garpu atau yang sering disebut dengan garpu replikasi. Utas DNA yang telah berpisah akan distabilkan oleh Single strand binding protein sehingga tidak ternaturasi atau bergabung kembali. Selanjutnya, enzim primase akan membentuk primer berupa RNA pendek yang akan dikenali oleh enzim polimerase untuk memulai replikasi. RNA primer digunakan untuk mengurangi jumlah error saat replikasi DNA berlangsung. Selanjutnya, DNA polimerase akan merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA yang baru. Sintesis DNA berlangsung pada kedua utas garpu yang dimulai dari RNA primer dengan arah 5 aksen ke 3 aksen.
Akibatnya, pada utas DNA yang berlawanan akan terdapat fragmen yang terputus-putus, atau yang sering disebut dengan fragmen Okazaki. Setelah itu, DNA polimerase 1 akan membaca dan mengoreksi fragmen Okazaki, dan fragmen tersebut akan disambung oleh enzim ligase sehingga tidak terdapat celah yang terlihat. Terakhir, dua utas DNA yang baru terbentuk akan digabung dengan utas lama atau utas induk, sehingga akan menghasilkan dua pasang DNA heliks ganda yang identik. Faktor-faktor yang dibutuhkan untuk replikasi DNA. Yang pertama, polimerase DNA yang berfungsi untuk mempolimerase nukleotida. Yang kedua, ligase DNA yang berperan untuk menyambung DNA. Yang ketiga, primase DNA yang berfungsi untuk memulai polimerase DNA pada leading strand. Dan yang terakhir, helikase DNA yang berperan untuk membuka jalinan DNA double helix. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.